Selamat pagi para siswa sekalian. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran fisika. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang fluida statis. Dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang massa jenis, tekanan hidrostatis, hukum hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes beserta penerapannya. Baiklah, kita akan segera mulai. Fluida statis. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Fluida yang diam disebut fluida statis. Contoh fluida ada zat cair, kemudian ada gas, dan yang lainnya. Berikutnya kita lihat massa jenis. Ukuran kepadatan benda homogen atau densitas disebut massa jenis. Massa jenis didefinisikan sebagai massa per satuan volume. Secara matematis dirumuskan Rho sama dengan M per V. Rho sama dengan densitas atau massa jenis. Satuannya kilogram per meter kubik. M sama dengan massa, satuannya kilogram. V sama dengan volume, satuannya meter kubik. Berikutnya kita lihat tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi luas permukaan bidang itu. Secara matematis dirumuskan P sama dengan F per A. F sama dengan gaya atau force, satuannya Newton. A sama dengan luas atau area, satuannya meter kuadrat. P adalah tekanan atau pressure, satuannya Newton per meter kuadrat atau disebut juga Pascal. Berikutnya kita lihat tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh fluida tidak bergerak. Kita lihat ilustrasi berikut. Gelas ditaruh di atas tangan. Gelas kosong terasa ringan, sedangkan gelas yang berisi air terasa berat. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa air memberikan gaya tekan yang arahnya ke bawah, kepada telapak tangan. Berikutnya kita lihat sebuah bejana berisi air. Kita tinjau sebuah titik, yaitu titik B, yang kedalamannya H, dihitung dari permukaan air. Volume air di atas titik B adalah alas dikali tinggi, atau A kali H. Massa air di atas titik B adalah M, sama dengan Rho dikali V. Berat air di atas titik B adalah W, sama dengan M kali G.
Nah, kalau M dan V kita substitusi, maka kita peroleh berat air sama dengan rho dikali A dikali H dikali G. Tekanan di titik B adalah pH sama dengan F per A. F itu disebabkan oleh gaya berat. Jadi, rho kali A kali G kali H per A. A-nya kita coret sehingga kita peroleh pH tekanan hidrostatis sama dengan rho kali G kali H. Kita lihat di sini, tekanan hidrostatis bergantung atau dipengaruhi oleh massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Rho sama dengan massa jenis, A sama dengan luas, H sama dengan kedalaman, pH sama dengan tekanan hidrostatis. Kita lihat gambar berikut. Efek dari tekanan menyebabkan jarak pancaran air yang keluar dari lubang berbeda. Pada lubang yang paling dasar, tekanannya lebih besar, sehingga pancarannya menjadi lebih jauh. Berikutnya, kita lihat tekanan total. Di atas bejana ada udara yang memiliki tekanan PO, tekanan udara luar, sebesar 1,013 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, jika tekanan udara luar ikut diperhitungkan, maka tekanan total di titik A sama dengan tekanan udara luar ditambah tekanan hidrostatis. Jadi PA secara matematis ditulis PA sama dengan PO ditambah rho GH. PA sama dengan tekanan total. Berikutnya kita lihat hukum pokok hidrostatis. Karena tekanan bergantung pada kedalaman, maka kita lihat di sini titik A, B, dan C kita hitung dari permukaan memiliki kedalaman yang sama. Jadi tekanan di A sama dengan di B sama dengan di C. Kita lihat contoh soal. Seorang penyelam sampai kedalaman 4 meter sebelum sampai ke dasar kolam. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, G 10 meter per sekon kuadrat, PO 1,013 kali 10 pangkat 5 PA, tentukan tekanan hidrostatis yang dialami orang, tekanan hidrostatis di dasar kolam, dan tekanan total di dasar kolam. Diketahui kedalaman orang atau HO 4 meter, H dasar 5 meter, rho 1000 kg per meter kubik, G 10 meter per sekon kuadrat, PO 1,013 kali 10 pangkat 5 PA. Ditanya pH orang, pH dasar, dan PT dasar. Jawab, P orang itu sama dengan rho GH. 1000 dikali 10 kali 4. Jadi 40.000 atau 4 kali 10 pangkat 4. pH dasar rho GH juga. Tetapi hanya 5. Jadi 1000 kali 10 kali 5. Jadi 50.000 PA. Tekanan total di dasar PT dasar sama dengan PO tambah rho GH.
1,013 kali 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 4 sama dengan 1,513 kali 10 pangkat 5 PA. Kita lihat berikutnya. Jika ada dua jenis fluida yang tidak bercampur tetapi memiliki bidang batas seperti pada gambar, maka kita tinjau titik A dan titik B yang berada pada fluida yang sama. Maka kita bisa simpulkan tekanan di A sama dengan tekanan di B. Jadi PA sama dengan PB. Walaupun di A adalah fluida 1, di atas B adalah fluida 2 atau fluida B. Jadi kita peroleh karena dua-duanya sama-sama berhubungan dengan tekanan udara luar, jadi ditulis PO tambah Ru1 GH1 sama dengan PO tambah Ru G2 Ru GH2. PO-nya bisa dicoret karena sama-sama mengalami tekanan udara luar. Sehingga kita peroleh Ru1 kali H1 sama dengan Ru2 kali H2. Berikutnya kita lihat hukum Pascal. Mengapa ketika kita memompa sebuah ban sepeda, ternyata ban menggelembung secara merata? Nah, kita lihat ternyata menurut hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Sehingga diperoleh P1 sama dengan P2. P1 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi ini menjadi persamaan yang diperoleh dari hukum Pascal. Berikutnya, kita lihat ilustrasi berikut. Ini sebuah mobil bisa diangkat dengan hidrolik. Kalau kalian lihat di pencucian mobil, mobil diangkat dengan mudah karena perbandingan luas dengan gaya. Ini adalah penerapan dari hukum Pascal. Berikutnya, seperti dongkrak hidrolik juga mempermudah pekerjaan dengan gaya yang kecil bisa mengangkat beban yang berat. Sebuah alat hidrolik memiliki silinder besar dan kecil berbanding 30:1. Jika berat mobil yang diangkat 24.000 Newton, maka dorongan pada pengisap silinder kecil adalah berapa? AB banding AK sama dengan 30:1. WB sama dengan
24.000 Newton. Ditanyakan FK atau WK. Jawab, FB per AB sama dengan FK per AK. Karena F sama dengan W, kita ganti menjadi WB per AB sama dengan WK per AK. Kemudian perkalian silang, kita peroleh WB per WK sama dengan AB per AK. 24.000 per WK sama dengan 30 banding 1. Sehingga WK sama dengan 24.000 dibagi 30. WK sama dengan 800 Newton. Berikutnya kita lihat hukum Archimedes. Kayu-kayu yang besar lebih mudah diangkat di dalam air daripada di darat. Balon gas bisa naik ke atas. Kapal laut terbuat dari besi bisa terapung. Nah, ini adalah dampak dari hukum Archimedes atau penerapan hukum Archimedes. Jadi, benda yang dicelupkan dalam fluida akan mendapat gaya ke atas seberat fluida yang dipindahkan. Nah, efek dari ini menyebabkan berat benda dalam fluida seolah-olah lebih kecil daripada di luar fluida. Padahal sebenarnya sama. Menurut hukum Archimedes, gaya yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Ini sebuah ilustrasi, kalian coba lihat. Ketika di udara, berat bendanya 30 saat ditimbang. Ketika ditimbang dalam kondisi tercelup dalam fluida, maka dia hanya 23. Jadi berkurang sebesar 7. Nah, hal ini disebabkan oleh fluida memberikan gaya angkat ke atas. Berikutnya, kita lihat penerapan hukum Archimedes. Benda akan mengapung kalau massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Yang kedua, benda akan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Yang ketiga, benda akan tenggelam jika massa benda lebih besar dari massa jenis fluida. Kita lihat ilustrasi berikut. Ini sebuah kapal. Nah, kalau massa jenis fluida saya turunkan, maka gaya angkatnya akan mengecil. Efeknya, kapal akan turun. Dan kalau saya perkecil lagi, maka dia akan tenggelam.
Sebaliknya, kalau massa jenis saya perbesar kembali, maka kapal yang tadinya tenggelam akan terangkat. Jadi kita beruntung juga air laut memiliki massa jenis yang cukup besar sehingga kapal-kapal bisa terangkat. Sebuah benda memiliki berat 6 Newton di udara dan 4 Newton di air. Jika massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik, berapakah massa jenis benda tersebut? Diketahui, berat di udara 6 Newton, berat dalam air 4 Newton, massa jenis air 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. Massa benda sama dengan berat dibagi G sama dengan 6 per 10. Jadi 0,6 kg. Ditanyakan massa jenis benda. Kita pakai hukum Archimedes. Gaya Archimedes sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda dalam air. Jadi 6 dikurang 4 sama dengan 2 Newton. Gaya Archimedes itu sama dengan berat air yang dipindah. Sama dengan massa jenis air dikali gravitasi dikali volume air yang dipindah. Nah, volume air yang dipindah sama dengan volume benda yang tercelup. Ya. Jadi kita peroleh 2 sama dengan 1000 dikali 10 dikali volume benda. Sehingga volume benda sama dengan 2 per 10.000. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Kemudian massa jenis benda sama dengan massa benda dibagi volume benda. Sama dengan 0,6 per 2 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan 3000 kg per meter kubik. Baik, pelajaran kita hari ini cukup sekian. Setelah kalian menonton video pembelajaran tentang fluida statis tadi, silakan mengerjakan tugas yang sudah disiapkan di kolom tugas. Kemudian dipoto, lalu diupload. Baiklah, hari ini pembelajaran kita tentang fisika cukup sekian. Sampai jumpa di minggu depan.